Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, semangat pagi. Saya Ruli Firmansyah, Direktur Utama PLN Nusantara Power, akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Sobat Nusantara ajukan di akun Instagram PLN Nusantara Power. Saya secara acak sudah memilih 3 pertanyaan yang akan saya jawab secara langsung. Kalau ditanya saya sangat optimis di tahun 2060 nanti PLN atau Indonesia akan net zero emission. Kita bisa lihat di perencanaan RUPTL tahun 2023 sampai 2040 nanti, 70% diantaranya adalah pembangkit listrik berbasiskan energi baru terbarukan. 30%-nya pembangkit listrik yang berbasiskan gas. Tidak ada 1 megawatt pun yang akan dibangun dengan menggunakan PLTU batubara. Itu artinya sampai 2040 nanti PLTU batubara akan tergerus karena kita sudah tidak membangun PLTU batubara lagi. Sedangkan untuk PLN Nusantara Power, kita akan berkontribusi, yaitu dengan mulai mengganti PLTU berbasis batubara kita dengan menggunakan bahan bakar biomasa. Kita akan mencanangkan dalam 2 tahun ke depan dimungkinkan PLTU Paiton, PLTU Tarahan, dan PLTU Sembalang akan menggunakan bahan bakar biomasa dengan presentasi yang jauh lebih besar. Bahkan memungkinkan hingga menggunakan 100% bahan bakar biomasa. Keharmonisan di antara karyawan sesama karyawan di PLN Nusantara Power wajib kita jaga. Caranya gimana? Kita bisa bedakan, harus bisa membagi kapan kita harus serius, kapan kita harus bekerja keras, kapan kita harus membanting tulang untuk bekerja tanpa mengenal lelah untuk mengejar target-target yang sudah ditetapkan. 2 aspek itu harus kita jaga, harus dibalansi. Nggak bisa melulu hanya kerja, dan kerja. Kalau itu dilawan terus, maka akan timbul kebosanan, akan timbul rasa ketidaknyamanan sesama teman, tidak mempercayai sesama teman, dan itu akan merusak kesolidan di antara seluruh karyawan dari Nusantara Power. Kemudian yang kedua, bagaimana saya menjaga keharmonisan atau membagi waktu antara rumah dan kantor. Kita sudah menuju ke arah quality time. Memang waktu untuk rumah akan sedikit berkurang, tapi selama kita memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu quality time, insya Allah hubungan kekeluargaan akan tetap terjaga. Yang penting selalu terbuka dengan orang rumah. Kapan kita harus selesai kerjaan? Kalau kita sudah janji dengan orang rumah dan ternyata kita batal karena ada urusan kantor, secepat mungkin harus dikasih tahu. Kalau kita pulang terlambat, kasih tahu orang rumah. Sekarang sudah ada handphone, kapanpun Anda bisa gunakan itu. Sejujurnya, bagi saya, semua pemimpin yang saya alami memberi inspirasi. Tapi, saya punya sosok inspiratif yang mungkin menurut saya itu mempengaruhi jalur karir saya ke depannya. Saya pertama kali bekerja di perusahaan perbankan. Pertama kali bekerja, saya ditaruh di bagian marketing, di mana di sana harus menerima tamu atau sebagai ujung tombak, frontliner. Saat itu ada yang bertanya ke saya, satu masalah yang di luar pekerjaan saya. Terus saya jawab, itu bukan di bidang saya, Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu tanya ke tempat yang lain. Gak lama setelah itu, pimpinan saya datangi saya dan dia menyatakan, Pak Ruli, kalau ada seseorang yang tanya sesuatu ke Bapak, artinya orang itu sudah mengapresiasi, sudah memberi kepercayaan bahwa Bapak pasti bisa menjawab pertanyaan dia. Bapak harus cari jawaban itu kemanapun. Sedapatnya jawaban itu keluar dari mulut Bapak, bukan dari mulut orang lain. Itu nggak ada ruginya. Bapak akan tambah pengetahuan, dan kita mana tahu orang itu suatu saat jadi pemimpin kita atau jadi atasan kita. Di sanalah akan diperoleh keuntungan-keuntungan yang telah Bapak lakukan saat ini. Kedua, dia juga bilang, kalau pemimpin memberi tugas ke Bapak seberat-berat apapun, jangan lakukan dengan muka cemberut, lakukan dengan senyum. Kalau lakukan dengan cemberut, Bapak rugi waktu karena harus mengerjakan hal itu. Kedua, tidak dapat
apresiasi dari atasan. Sebaliknya, kalau dengan tersenyum, pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan juga terasa ringan karena tersenyum. Kedua, pemimpin akan mengapresiasi. Dia akan senang dengan kita. Wah, ini anak nih happy. Sama coba kalau bapak lakukan ke anak sendiri atau ke teman. Ke anak lah. Kalau anak itu kita suruh, dia bilang, oke pak, terima kasih pak. Kan enak kita. Kalau ada apa-apa, pasti anak itu yang kita ingat. Begitu juga kita di pekerjaan. Dan alhamdulillah, dengan 2 hal itu, saya bisa sampai di posisi saat ini. Terima kasih kepada yang sudah bertanya di sesi tanya direksi di RUT PLN Nusantara Power. Mohon maaf bagi pertanyaan yang belum sempat dijawab. Stay tune di Instagram PLN Nusantara Power dan ditunggu sesi tanya direksi edisi berikutnya. Terima kasih.